Betul apa yang kamu katakan ini? Betul, Pak. Saya lihat sendiri. Beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan tinggal dan menetap di rumah Kanjeng Mantri Dalem Danutirto. Lalu kamu melakukan penyelidikan sendiri? Iya, saya menyamar menjadi tukang rumput. Ternyata mereka kelompok Aji Basa Pamungkas. Bahaya. Orang itu sedang dicari-cari Pangeran Purbaya. Siapa itu? Hei! Siapa kalian? Tidak. Saya tidak boleh lunak menghadapi orang yang balelo kepada Gusti Sultan. Karena kita sudah sumpah setia kepada Raja. Kita harus buktikan. Jadi, keinginan Andika? Tumpas sampai ke akar-akarnya. Komplotan yang akan balelo kepada Raja. Berarti harus mati? Iya, harus mati. Mati? Ya. Siapapun yang berani menentang Gusti Sultan Agung harus dibasmi. Bagaimana menurut pendapat Andika? Setuju. Cocok. Harus mati. Bagus. Hari ini keraton akan gempar. Mereka akan saling mencurigai. Ya. Tugas kalian berhasil dengan baik. Sesuai dengan rencana. Tugas kalian selanjutnya adalah memfitnah dan menghasut. Mereka harus diadu domba. Buatlah para pembesar keraton saling bermusuhan satu sama lain. Saya sepertinya pernah melihat keris ini. Betul. Andika pernah melihat keris ini? Betul, Pangeran. Tapi, punya siapa ya? Saya juga pernah melihatnya. Kalau tidak salah, keris ini milik Demung Saptaningrat. Oh iya, betul. Iya. Betul, saya ingat sekarang. Keris itu kepunyaan Mantri Demung Saptaningrat. Iya. Ditunjukkan kepada saya oleh Mantri Demung sendiri. Saya panggil dia. Iya. Aneh. Mantri dalam Waluya Jati dan Demung Saptaningrat bersahabat. Persahabatan mereka sangat kental. Sehingga mereka sudah seperti saudara. Benar. Bahkan saya dengar mereka akan mengikat tali persaudaraan. Dengan saling menjodohkan anak mereka. Tapi kenapa sampai tega membunuh? Iya. Nafsu setan memang tidak mengenal sahabat maupun calon besan. Betul. Yang jelas Mantri Demung Saptaningrat sudah jadi pembunuh. Ya, harus diadili. Betul. Mantri Demung datang. Silakan duduk, Paman Mantri Demung.
Terima kasih. Saya sangat terkejut ketika Temenggung Alap-Alap meminta kepada saya untuk datang ke sini karena ada sidang mendadak. Benar, Paman. Sebab ada pembunuhan. Seorang pembesar terbunuh dibunuh oleh pembunuh yang menggunakan keris Paman. Keris saya? Benar. Ini kerisnya. Betulkah ini keris milik Paman? Dari mana pangeran mendapatkan keris ini? Betulkah ini keris milik Paman? Iya, betul. Ini keris saya yang hilang. Hilang? Kapan? 2 hari yang lalu. Darah ini darah manusia. Siapa yang terbunuh? Mantri Dalam Waluya Jati. Hah? Mantri Dalam Waluya Jati? Gusti Pangeran. Dengan sangat terpaksa, Paman kami tahan. Nanti dulu, Pangeran. Tadi malam saya tidak kemana-mana. Saya lek-lekan semalam suntuk bersama keluarga dalam acara tirakatan. Dalam sidang agung yang resmi, Paman bisa menjelaskannya. Apakah Paman bersalah atau tidak? Kamar tahanan ini bukan balasan yang setimpal untuk seorang pembunuh. Apa maksud Andika berkata seperti itu? Ganjaran yang setimpal untuk seorang pembunuh seperti Andika. Hukuman gantung. Aku bukan pembunuh! Keris itu milik Andika, bukan? Apa itu bukan bukti bahwa Andika adalah seorang pembunuh? Ini ada yang tidak beres. Ini fitnah. Aku difitnah. Ayo. Bagus, bagus. Lakukan rencana berikutnya. Kobarkan api permusuhan di kalangan mereka. Pasti. Sebentar lagi keraton Mataram akan terbakar oleh perang antar pembesar. Sekaranglah kesempatan kalian untuk melenyapkan petinggi-petinggi keraton Mataram yang melawan kita. Kita hancurkan keraton Mataram dari dalam. Sebelum kita melancarkan pukulan yang terakhir dari luar. Tarik para tumenggung, para menteri, para panewu, para penatus ke pihak kita. Perkuat kelompok kita dengan orang-orang keraton. Kita pasti menang. Andika punya cara yang terbaik. Pakai saja cara apa saja. Karena kita adalah kelompok yang menghalalkan segala cara. Makan saja oleh kamu. Kenapa? Kami sedang puasa. Puasa melulu. Sudah 3 hari perut Kiai tidak kemasukan makanan sama sekali. Tidak apa. Kami sudah biasa. Siapa namamu? Dakir. Dakir. Kamu mau uang, Kir? Tentu saja, Kiai. Kalau 100 benggol cukup. 100 benggol, Kiai. Banyak banget. Begini, kamu pergi ke Pangeran Purbaya. Katakan padanya, Kiai Boyo Jabat minta uang 100 benggol. Tapi ini rahasia, Kir. Dia pasti akan memberimu uang 100 benggol. Lalu, kamu ambil saja semua. Baik, Kiai, saya kerjakan. Iya. Tapi begini, Kiai. Uang 100 benggol itu saya ambil, tapi saya tidak akan melepaskan Kiai. Sebab saya bisa dibunuh oleh Aji Basa Pamungkas. Aku kan tidak minta dilepaskan. Dakir, cincin kamu itu bagus sekali. Pemberian Aji Basa Pamungkas. Katanya kalau memakai cincin ini, saya bisa jadi orang yang sakti. Oh iya, Kir. Yang ada di rumah ini berapa orang? 4 orang. Aji Basa Pamungkas, Malampir, Indrajit, dan Nirala Sangker. Kir, apa ada orang lain yang suka datang ke sini? Banyak. Para petinggi dari keraton. Teman-temannya Kanjeng Petinggi Danutirto
yang punya rumah ini. Makanan untuk tawanan kenapa kau makan? Mereka tidak mau. Sedang puasa. Saya disuruh makan. Bagaimana kalau ada racunnya? Kau yang mati. Berarti kau yang membunuhnya, Mak Lampir. Aku tidak menyuruhmu bicara. Apa yang tadi kau bicarakan pada mereka? Mereka memuji cincin ini. Katanya bagus sekali cincin ini. Lalu saya suruh kedua kiai itu untuk memakainya supaya bertambah kesaktiannya. Dasar jabat. Hari ini adalah hari terakhir buat kalian. Karena kalian akan dihukum mati. Dan aku sendiri yang akan menghukum mati kalian. Umur orang itu bukan kamu yang menentukan, Lampir. Bukan. Tapi Tuhan, Allah. Kalau sudah waktunya aku mati, maka aku akan mati. Tapi kalau belum waktunya aku mati, 1000 kali pun kamu akan membunuh aku tidak akan mati, Lampir. Tidak akan mati. Aku akan hidup terus. Diam! Aku tidak butuh khotbahmu. Hah? Sembah dalam, Pangeran. Bangun. Hamba diutus Kiai Boyo Jabat dan Kiai Basari untuk minta uang 100 benggol. Cincin perak. Orang ini pengikut Haji Basar Pamungkas. Kiai Boyo Jabat. Itu berarti isyarat dari Kiai Jabat yang menyampaikan pesan bahwa dirinya dalam bahaya. Di mana sekarang Kiai Jabat? Di mana Kiai Jabat? Tidak tahu. Cepat, Mak Lampir. Cepat. Pasu Penggalak, Pasu Saktiku. Tunjukkan di mana Dakir berada sekarang. Siapa namamu? Dakir. Katakan, di mana Kiai Jabat berada? Hah? Kurang ajar. Dakir Matur Ingsun. Dadi lebur pangestuti kesane Dewa Betara. Kiai Basari bersama Kiai Jabat. Iya. Di Taman Haji Basar Pamungkas. Di mana? Kalau di hutan mana? Kalau di penginapan mana? Kalau di rumah siapa? Hah? Jangan katakan, Dakir. Lawan. Aku kirim kekuatan. Lawan.
Saya melepaskan ajian harum biru untuk melemahkannya supaya bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi kenapa meledak? Dia meledak bukan karena ajianmu. Dia diledakkan dari jarak jauh oleh Aji Basah Pamungkas. Sayang kita tidak bisa mengeluarkan keterangan dari dia. Apakah dikendalikan dari daerah yang sangat jauh? Di luar kota atau daerah sini saja? Melihat kehebatan orang tadi yang begitu prima, kelihatannya tidak jauh. Mungkin di sekitar sini, di lingkungan keraton ini. Benar dugaan kita. Aji Basah Pamungkas berada di sini, tidak jauh dari kita. Kita selidiki, ada di rumah siapa dia. Tapi diam-diam saja. Kita harus pura-pura tidak melakukan kegiatan apapun. Sebab orang yang bernama Aji Basah Pamungkas itu, peka sekali nalurinya. Terlebih lagi dia dibantu oleh Mak Lampir. Dia punya pasul benggala yang setiap saat bisa memantau gerakan kita. Kita harus bekerja sama membuat tabir gaib untuk membuat pasul benggala Mak Lampir tidak bisa melihat kepada kita. Kita berhasil menghilangkan jejak. Mereka pasti meraba-raba mencari persembunyian kita. Ini pasti gara-gara Kiai Jabat dan Kiai Basari. Si Dakir disuap untuk mengirim kabar kepada Pangeran Purbaya. Bunuh saja mereka. Bunuh sekarang. Tidak. Akan aku jadikan kedua kiai itu sebagai sandera. Sandera apa lagi? Kamu hanya memberi waktu 3 hari. Sedangkan ini sudah lebih dari 3 hari. Tidak. Aku akan memancing Pangeran Purbaya dengan kedua kiai itu. Dengan pancingan itu, Pangeran Purbaya bisa aku tundukkan. Dan aku jadikan budakku.